Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video kedua saya. Pada video kedua ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai seleksi CPNS 2021 beserta kisi-kisi materi yang akan diujikan. Kisi-kisi materi ini merupakan kisi-kisi materi yang sudah saya rangkum berdasarkan kisi-kisi materi pada tahun sebelumnya. Dan teman-teman semua juga dapat melakukan follow official Instagram saya di Media Persiapan CPNS dan Hans Education TV, serta melakukan subscribe, share, maupun like pada video ini apabila teman-teman semua menyukai video ini, sehingga nantinya ketika saya melakukan upload video-video selanjutnya yang berisi mengenai informasi-informasi seputar CPNS dan P3K, teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi tersebut serta video-video pembelajaran yang nantinya akan membahas materi CPNS dan juga materi P3K. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pada tahun ini pemerintah akan kembali membuka seleksi penerimaan CPNS 2021. Sambil menunggu pengumuman resmi dari pemerintah, teman-teman semua dapat mempersiapkan diri mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang seleksi penerimaan CPNS, persyaratan yang dibutuhkan, serta materi-materi yang diujikan. Pada tahapan seleksi CPNS biasanya memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga seleksi kompetensi bidang. Kita akan masuk kepada seleksi administrasi. Pada seleksi administrasi sendiri, teman-teman nantinya pertama kali akan melakukan pembuatan akun di web BKN yang nanti akan saya tuliskan pada kolom deskripsi. Setelah teman-teman membuat akun, nantinya teman-teman akan melakukan beberapa pengisian dokumen seperti data-data diri teman-teman sendiri seperti nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, background pendidikan, serta formasi yang teman-teman ambil semua. Selain itu, teman-teman juga nanti akan diminta untuk melakukan upload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi yang teman-teman daftar. Setiap instansi memiliki persyaratan unggah dokumen yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya, untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu scan kartu tanda penduduk, scan ijazah asli, scan transkrip nilai, fast foto, swafoto, dan scan akreditasi universitas maupun program studi. Beberapa instansi lain juga meminta persyaratan seperti sertifikat pendidik ataupun STR dan juga sertifikat keahlian dalam bahasa Inggris atau yang kita sebut juga dengan TOEFL. Nah, untuk dokumen-dokumen ini nanti akan menyesuaikan dengan persyaratan instansi tempat teman-teman semua mendaftar. Jadi untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan lebih detail mengenai persyaratan tersebut, teman-teman semua nanti dapat melakukan pengecekan pada web instansi yang bersangkutan apabila pendaftaran telah dibuka. Setelah teman-teman melakukan seleksi administrasi, dan apabila teman-teman semua memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, maka teman-teman semua akan lanjut kepada tahapan seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar nantinya akan menguji tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Untuk tes wawasan kebangsaan sendiri, nantinya teman-teman akan diuji mengenai wawasan kebangsaan teman-teman seputar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun submateri yang akan diujikan, yang pertama ada pilar negara, yang kedua nasionalisme, yang ketiga bela negara, yang keempat integritas, dan yang keenam bahasa Indonesia. Mari kita bahas satu persatu submateri tersebut. Yang pertama, nasionalisme bertujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional.
Yang kedua, integritas. Bertujuan mampu menunjukkan sifat yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, pilar negara. Bertujuan membantu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat adalah bela negara, bertujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara melalui tindakan-tindakan yang menunjukkan kecintaan terhadap tanah air. Yang kelima, bahasa Indonesia, bertujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada tes intelijensi umum. Pada tes intelijensi umum, teman-teman akan dilakukan atau akan diuji mengenai tes kemampuan numerik, tes kemampuan verbal, dan tes kemampuan figural. Untuk tes kemampuan numerik terdiri dari hitungan sederhana, seri angka, soal cerita, dan perbandingan. Untuk tes kemampuan verbal terdiri dari analogi, silogisme, analitis. Untuk tes figural terdiri dari analogi, serial, ketidaksamaan. Kita akan bahas satu persatu poin-poin tersebut. Yang pertama, tes numerik hitungan sederhana. Pada tes numerik hitungan sederhana, nantinya teman-teman semua akan diberikan soal hitungan-hitungan sederhana atau hitung-hitungan dasar berupa operasi perkalian sederhana ataupun pembagian sederhana, atau pengurangan, ataupun penjumlahan, ataupun bisa gabungan dari penjumlahan, perkalian, penggabungan, baik itu dalam bentuk operasi bilangan bulat atau operasi bilangan pecahan. Selanjutnya, seri angka. Seri angka, tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan teman-teman menentukan pola-pola dari seri angka yang telah ditentukan di pada soal-soal tersebut. Yang ketiga adalah soal cerita. Untuk soal cerita, teman-teman nanti akan diberikan soal-soal cerita, misalnya saja mengenai untuk perhitungan kecepatan, waktu, maupun jarak. Dapat juga berupa teman-teman diminta untuk menentukan persentase keuntungan, persentase kerugian, harga jual, harga beli, maupun nanti teman-teman juga dapat diminta untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kelompok. Selanjutnya adalah materi perbandingan. Pada materi perbandingan, teman-teman akan diminta untuk menghitung perbandingan, baik itu perbandingan dalam bentuk perbandingan berbalik nilai, perbandingan senilai, perbandingan 3 variabel, maupun perbandingan umur. Selanjutnya, tes kemampuan verbal, yaitu tes analogi. Pada tes analogi, teman-teman nanti diminta untuk mencari hubungan spesifik dari kata-kata yang telah ditentukan di pada soalnya. Teman-teman mencari hubungan yang logis, hubungan yang paling spesifik, hubungan atau padanan kata dari kata-kata yang ditampilkan di pada soalnya. Selanjutnya, silogisme. Pada tes silogisme, teman-teman diminta untuk dapat menarik kesimpulan dari beberapa premis yang diberikan pada soalnya secara logis. Yang selanjutnya, tes kemampuan penalaran analitis. Pada tes penalaran analitis, teman-teman semua nanti akan diberikan ilustrasi yang cukup kompleks. Dari ilustrasi tersebut, teman-teman dapat mengambil informasi maupun kesimpulan yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan terkait dengan ilustrasi yang diberikan. Selanjutnya adalah tes kemampuan figural. Pada tes kemampuan figural atau disebut juga dengan tes gambar, itu mengujikan analogi. Analogi itu teman-teman nanti diminta untuk mencari analogi dari suatu gambar yang telah ditentukan, kemudian teman-teman juga mencari analogi pada gambar berikutnya, kurang lebih seperti itu. Untuk tes serial itu teman-teman nanti akan diminta untuk mencari perubahan pola dari suatu gambar, bisa saja dalam bentuk pencerminan atau melanjutkan pola
melanjutkan pola-pola dari gambar yang ditampilkan di pada soalnya. Selanjutnya adalah ketidaksamaan, yaitu mencari gambar yang tidak memiliki kesamaan dengan gambar lainnya. Jadi nanti teman-teman akan diberikan 5 option gambar dalam bentuk option A, B, C, dan D, serta E. Nah, dari option-option tersebut, teman-teman nanti akan diminta untuk mencari gambar yang tidak memiliki kesamaan satu sama lainnya. Sekarang kita masuk kepada tes karakteristik pribadi. Pada tes karakteristik pribadi sendiri, teman-teman akan diukur mengenai profesionalisme, jejaring kerja dan kemitraan, pelayanan publik, sosial dan budaya, teknologi, informasi, dan komunikasi. Tes karakteristik pribadi ini sebenarnya adalah tes untuk mengetahui sejauh mana tingkat stabilitas emosi teman-teman, tingkat kematangan teman-teman semuanya apabila dihadapkan pada sebuah permasalahan real di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Dari soal ini, nanti teman-teman akan kelihatan bagaimana teman-teman bereaksi terhadap suatu masalah yang teman-teman hadapi di dalam dunia kerja maupun di lingkungan masyarakat, tapi ditampilkan dalam bentuk soal-soal tes karakteristik pribadi. Mari kita bahas satu persatu indikator yang akan diujikan. Yang pertama, indikator profesionalisme. Profesionalisme sendiri mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dan dari anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas keprofesionalannya, serta bagaimana seorang profesional mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan jabatan yang diemban dengan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan kode etik profesi. Yang kedua, indikator pelayanan publik mengacu kepada pemberian layanan publik, penyediaan fasilitas publik yang mengutamakan sikap dan perilaku keberadaban, kesopanan, adil, keramah tamahan dalam bekerja dan memberikan pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan, kepuasan penerima layanan publik yang diselenggarakan secara cepat, tepat, bersahabat, sederhana, dan disosialisasikan secara terbuka. Indikator yang ketiga adalah jejaring kerja dan kemitraan. Jejaring kerja dan kemitraan mengacu kepada bagaimana sikap dan perilaku seseorang dalam membangun dan membina hubungan kerja seluas mungkin, bekerja sama untuk mencapai visi dan misi yang diinginkan, berbagi informasi, berkolaborasi dengan orang lain secara efektif, kooperatif, dan mengutamakan sikap keterbukaan dan saling menghargai antar sesama. Indikator keempat adalah sosial dan budaya. Indikator sosial dan budaya mengacu kepada bagaimana seseorang harus bersikap di dalam dunia kerja dan masyarakat dengan mengedepankan nilai dan norma yang ada dan mampu menerima perbedaan, menghargai perbedaan, hidup bertoleransi, dan menjunjung tinggi persatuan secara efektif dalam masyarakat majemuk dan pluralis yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, adat istiadat, serta kebiasaan. Indikator kelima adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi mengacu kepada sikap dan tindakan seseorang dalam memanfaatkan ketersediaan fasilitas teknologi yang terus berkembang secara efektif untuk meningkatkan skill, keahlian yang mendukung untuk pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan kinerja. Pemanfaatan teknologi juga harus didasarkan kepada kode etik yang baik dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas mengenai penjabaran dari tes karakteristik pribadi, tes intelijensi umum, dan tes wawasan kebangsaan, sekarang kita akan mengetahui passing grade. Passing grade merupakan standar nilai minimal yang wajib teman dapatkan untuk dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk tes wawasan kebangsaan nantinya terdiri dari 35 butir soal. Masing-masing butir soal akan diberi poin 5 apabila teman menjawab dengan benar
dan diberi nilai 0 apabila teman-teman menjawab dengan salah. Passing grade yang ditetapkan adalah 65 poin. Ini berarti teman-teman semua harus benar 13 soal dari 35 soal yang diberikan pada tes wawasan kebangsaan. Selanjutnya, untuk tes intelijensi umum memiliki 30 butir soal. Masing-masing butir soal akan diberi nilai 5 jika teman-teman menjawab benar dan diberi nilai 0 apabila teman-teman menjawab nilai salah. Passing grade yang ditetapkan pada tes intelijensi umum adalah 80 poin. Itu artinya teman-teman semua harus menjawab benar 16 soal secara tepat untuk tes intelijensi umum. Selanjutnya, tes karakteristik pribadi. Untuk tes karakteristik pribadi sendiri, teman-teman nanti akan diberikan 35 butir soal, di mana setiap soal tersebut akan terdiri dari 5 opsi pilihan ganda. Setiap opsi memiliki nilai dan poinnya masing-masing yang dimulai dari 4, 5, 4, 3, 2, dan 1. Standar yang ditetapkan atau passing grade untuk tes karakteristik pribadi itu sendiri adalah 126. Itu artinya teman-teman semua harus menjawab 26 soal dengan nilai berpoin 5 agar bisa memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Selanjutnya, apabila teman-teman semua telah memenuhi nilai passing grade tes intelijensi umum, tes karakteristik pribadi, dan tes wawasan kebangsaan, nantinya akan dilakukan perankingan. Perankingan dilakukan dengan mengalihkan formasi yang dibutuhkan dengan 3 formasi. Misalnya, di suatu instansi yang teman lamar, terdapat 1 formasi yang akan diterima. Nah, nantinya yang bisa lanjut ke tahap selanjutnya adalah 1 dikali 3. Jadi ada 3 orang yang akan dapat lanjut pada tahap selanjutnya. 3 orang ini merupakan 3 orang dengan nilai tertinggi. Jadi apabila teman-teman memenuhi passing grade, itu tidak jaminan teman-teman akan lanjut pada tahap selanjutnya. Untuk itu teman-teman semua jangan menjadikan passing grade sebagai nilai yang akan teman-teman capai. Karena apabila teman-teman hanya memenuhi passing grade, bukan berarti teman-teman dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Buatlah standar atau passing grade sendiri, nilai yang teman-teman targetkan untuk bisa masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, setelah dilakukan perankingan dan seleksi selanjutnya adalah seleksi kompetensi bidang. Pada tes seleksi kompetensi bidang, nanti teman-teman akan diuji sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya teman-teman adalah seorang guru, maka nanti materi-materi yang diberikan adalah materi-materi sesuai bidang keguruan. Dan apabila teman-teman sebagai seorang dokter, maka nanti materi-materi yang diujikan adalah materi-materi seputar kesehatan dan kedokteran. Namun, ada beberapa instansi yang selain melaksanakan tes dalam bentuk CAT, mereka juga melaksanakan tes seleksi kompetensi bidang dalam bentuk wawancara, tes fisik, maupun tes psikologi. Ini tergantung dari instansi yang teman-teman daftar. Biasanya, instansi yang hanya melakukan tes kompetensi bidang hanya dengan sistem CAT itu adalah instansi daerah. Dan untuk instansi pemerintahan pusat itu biasanya akan melakukan SKB dengan sistem CAT, wawancara, tes fisik, dan juga tes psikologi. Itu nanti tergantung kepada instansi masing-masing. Untuk mengetahui itu nanti teman-teman dapat membaca persyaratan tersebut ketika teman-teman semua sudah masuk kepada tahap seleksi kompetensi bidang. Selanjutnya, apabila teman-teman telah mengikuti SKB, maka nantinya adalah proses integrasi nilai. Pada proses integrasi nilai ini, nilai SKD teman-teman semua akan diambil 40%. Nilai SKB teman-teman akan diambil 60%. Karena poin SKB terbesar,
maka usahakan teman-teman mendapatkan nilai paling maksimal untuk tes SKB karena poinnya cukup besar. Nanti setelah dilakukan integrasi nilai, peserta dengan nilai akhir tertinggi, maka itulah yang akan lanjut ke tahap berikutnya. Misalnya dibutuhkan satu formasi. Yang lolos ke tahap SKB ada 3 orang. Jadi nanti hanya satu peserta dengan nilai tertinggi yang akan lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu tahap selanjutnya adalah pemberkasan. Pada tahap pemberkasan, teman-teman semua nanti akan diperiksa validasi dari dokumen yang dulu pada saat seleksi administrasi diupload, baik itu dokumen-dokumennya maupun data-data diri yang teman masukkan. Nah, nanti akan dicocokkan dengan data-data yang nantinya akan diminta untuk dikirimkan maupun diupload pada masing-masing instansi yang bersangkutan. Nanti akan dilihat kecocokannya, apakah teman-teman memasukkan data dan dokumen yang benar. Jadi, untuk teman-teman semuanya pada tahap pemberkasan ini harus hati-hati dalam melakukan pemberkasan, harus disesuaikan dengan data-data yang dulu pada diupload pada tahap seleksi administrasi. Jangan sekali-kali melakukan rekayasa data pada seleksi administrasi. Dan ketika nanti dilakukan validasi pada tahap pemberkasan, data-data tersebut tidak sesuai dengan data-data yang teman upload pada tahap seleksi administrasi, maka teman-teman semua akan dinyatakan gagal pada tahap pemberkasan. Jika teman-teman gagal pada tahap pemberkasan, maka yang maju ke tahap pemberkasan adalah peringkat kedua yang nilainya di bawah teman-teman sendiri. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan pernah melakukan rekayasa data maupun dokumen-dokumen yang teman-teman upload pada tahap pemberkasan. Nah, sampai di sini tahapan seleksi untuk tes CPNS. Berikut juga kisi-kisinya tadi juga sudah kita bahas. Semoga video tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti tes CPNS, persiapkan diri mulai sekarang, mencari informasi sebanyak mungkin tentang alur seleksi, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, maupun persyaratan-persyaratan lain yang dibutuhkan untuk teman-teman melakukan pendaftaran. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu pada video selanjutnya. Pada video selanjutnya nanti saya akan mengupload video-video pembelajaran materinya seputar materi CPNS maupun materi P3K. Jadi, biar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi dan video-video pembelajaran yang lainnya, teman-teman semua dapat melakukan subscribe pada channel YouTube saya, Hans Education TV. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video kedua saya. Pada video kedua ini saya akan